Yuk dukung dakwah Malang Magic dengan donasi di nomor rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yarhamukallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, bapak-bapak serta ibu-ibu yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Pertama, kita bersyukur semua kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita berkumpul di majelis tersebut untuk bersama-sama mempelajari ayat-ayat Allah, untuk mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar di dalam melaksanakan tugas ubudiyah ini sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya syariatkan kepada kita. Dan agar kita bisa memiliki kemampuan untuk membedakan perkara-perkara yang harus kita lakukan dan perkara-perkara yang harus kita tinggalkan. Karena ilmu itu merupakan pintu dari agama ini. Ilmu merupakan pintu dari agama ini. Ilmu merupakan pondasi dari agama ini. Sebab semua syariat yang ada di dalam agama ini
tidak bisa ditegakkan. Ya, semua syariat, semua aturan, semua ibadah di dalam agama ini itu tidak akan bisa kita laksanakan tanpa adanya ilmu. Coba kita lihat syariat agama yang paling sederhana, yang paling ringan. Toharoh. Orang tidak mungkin bisa toharoh dengan benar. Ya, hanya sekedar ngapunten tentang al-adab, adab-adab di dalam kamar mandi contohnya. Bisa nggak orang itu bisa menerapkan seperti yang dicontohkan oleh Nabi tanpa ilmu? Ini fikih yang paling sederhana. Atau agama yang paling kecil, katakan toharoh. Dari bidang fikih. Dari mulai buang air kecil, buang air besar di dalam kamar mandi. Nanti keluar kamar mandi ada wudhu di sana. Terus gantinya wudhu ada tayamum, ada mandi janabat. Itu semua tidak mungkin bisa kita lakukan itu tanpa adanya ilmu. Makanya umat Islam ketika tidak memiliki ilmu masalah tersebut dipastikan. Satu, dia tidak akan menjalankan agama ini kan. Dia tidak akan menjalankan syariat ini. Ya. Orang tidak tahu tayamum, bagaimana cara tayamum ketika dia sakit? Bagaimana? Hah? Orang nggak ngerti tayamum, bagaimana cara tayamum? Begitu sakit nggak boleh kena air, terus ngapain dia? Nggak sholat, karena nggak ngerti bagaimana saya harus bertayamum. Itu kecil kelihatan dari sisi fikih, tetapi ketika masalah ini tidak dijalankan, tidak dipelajari, maka syariat ini tidak bisa dilakukan. Kalau toh seandainya mereka melaksanakan, pasti salah dan pasti hasilnya nggak baik. Karena apa? Mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, hasilnya apa kira-kira coba? Ada nggak satu pekerjaan dari urusan dunia ini yang bisa dilakukan hasilnya bagus, hasilnya baik, hasilnya sempurna bahkan tanpa ilmu? Ada nggak? Ada nggak, Pak? Ya, tolong tunjukkan satu amalan di dunia ini, satu pekerjaan di dunia ini yang bisa dilakukan hasilnya bagus tanpa ilmu. Ada enggak? Enggak akan ada. Loh, apalagi kalau yang hubungannya dengan agama, yang bertanggung jawabannya itu kepada Allah. Nah, masyarakat umum di sekitar kita itu, mereka tidak disibukkan, saudara-saudara kita ini tidak disibukkan belajar, tapi disibukkan ibadah. Ibadah. Akhirnya apa? Nyungsang balik, jadi jungkir balik, salah kaprah di dalam pelaksanaannya. Kenapa? Karena gak tahu ilmu. Ya, salah kaprah. Dikatakan salah kaprah itu kenapa? Kita yang jalani syariat itu malah dianggap salah. Aneh, dianggap aneh itu tadi. Makanya Nabi menyebutkan bada al-Islam gharib wa sayaudu kama bada amin. Islam ini nanti akan menjadi asing. Jadi Islam diawali dengan keasingan. Wa sayaud, dan akan kembali nanti itu. Di akhir zaman nanti Islam itu kembali menjadi asing seperti awal keasingannya. Nah, yang perlu kita pelajari dari hadis Nabi ini, apa penyebab keasingan Islam itu? Kok bisa Islam itu asing di mata umat Islam?
Faktor yang pertama kali menyebabkan keasingan Islam itu yang pertama adalah qillatul ilm. Sedikitnya ilmu. Nggak ngerti, Pak. Nah, contoh aja kalau kita terbatas belajar fikih sholat. Contoh dalam sholat itu kan fikihnya luas sekali. Tentang khilafnya, tentang macam-macamnya doa-doa. Itu yang kita ketahui doa iftitah itu ada berapa macam? Ada berapa kira-kira? Sekitar berapa? 7. Umumnya berapa? Yang umum berapa? 1, 2. Kalau yang satu kabirau, yang satu Allahumma ba'id. Dan itu sudah punya identik. Kalau kabirau itu teman NO, kalau Allahumma ba'id Muhammadiyah. Lo ngono, Pak. Lo iya ini. Ini nggak bisa dipungkiri, begitu di lapangan itu. Coba kabironya gimana? Allahumma ba'id Muhammadiyah, sudah itu jadi tebak itu. Padahal kita juga nggak pernah jadi anggota Muhammadiyah, katakan begitu, tapi tetap ada cap itu ada gitu loh. Padahal Kiai Haji Ahmad Dahlan belum lahir, Allahumma ba'id sudah ada. Iya Banda. Begitu juga kabiro sebelum Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir, kabiro itu sudah ada. Ini kan sudah melekat pada pemahaman. Nah, kemudian begitu kita baca asing, kita ajarkan pada anak-anak kita iftitah yang lain dari yang dua ini, pasti aneh kelihatannya. Lagi, masa dongong ini? Aku kecil iku ngono Pak dalile. Aku kecil iku kurang tahu, nang kecil gak ngaji aja nih. Loh iya kan? Nah kecil gak tahu tuh mondong ini baru sekarang ini nganai-nganai. Jadi seakan-akan ini merupakan ajaran baru. Itu seperti kata-kata salaf itu. Aku ngaji kecil nak ustaz gak tahu krungu salaf itu. Ya saiki tok salaf. Oh, kok salaf itu. Itu ustaz itu. Itu kelas ustaz. Maka saya jawab, kalau ada ustaz mengatakan kata-kata salaf itu baru, satu, kemungkinan ustaznya gak duwe kitab. Kemungkinan. Sebab kalau dia punya kitab-kitab ulama itu, tafsir Ibnu Katsir, ya syarah Arba'in Nawawi, sing kertas isi abang-abang niku. Ya. Itu sudah puluhan disebutkan qala ba'dus salaf. Jadi bukan asing di kalimat-kalimat mereka. Ya. Nah, makanya ini yang pertama menjadi sebab asingnya Islam. Jadi pertama apa? Qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Kenapa? Yaitu karena umat ini nggak ada greget untuk belajar. Itu yang pertama. Sebab yang kedua, kenapa Islam itu jadi asing? Kenapa Islam itu jadi asing? Sebab sedikitnya orang-orang yang tahu, yang berkenan untuk mengamalkan. Ini. Ya. Jadi orang-orang yang sudah tahu itu nggak mau mengamalkan. Sebenarnya tahu, Pak. Tahu. Pada saat keponakan saya beberapa bulan yang lalu meninggal. Nah itu kan waktu mau memandikan jenazah itu kan ribut. Nah pas kondisi-kondisi begini wong gak ngaji blas iku melok duwe syariat, Pak. Iya, ikut ngatur. Iki ndase kudu ono kene, metune kudu ngene. Lho, padahal gak ono blas, awake bareng mlaku kenceng lho ora apa-apa. Enggak harus apa? Nggak ada istilah. Terus akhirnya Pak Mudinnya dekati, Pak Mudin sakjane ngeten iki kan mboten usah asli niku gak ono Mas, cuma tinimbangane rame ngono Pak. Tinimbangane rame. Batin saya yo ini sebabnya akhirnya umat selamanya tidak tahu. Sebenarnya tidak harus rampung, kita terangkan apa adanya sing enak, nerangkannya nggak mungkin bikin rame, nggak mungkin. Caranya yang penting
metodologi pembahasan yang kita sampaikan. Nah, jadi sebenarnya banyak yang banyak yang tidak mau, yang sudah tahu tetapi tidak mau mengamalkan pengetahuan yang sudah dia miliki itu. Sehingga orang tidak tahu bagaimana prakteknya mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Ini faktor yang kedua kenapa Islam menjadi asing. Jadi karena yang sudah tahu itu tidak mau mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, sebab kenapa Islam itu menjadi asing disebabkan karena banyak ulama-ulama yang tidak jujur di dalam keilmuannya. Nah, ketidakjujuran ulama inilah yang kemudian mengakibatkan terhalangnya ilmu. Ini agak maju sedikit biar yang depan bisa masuk. Nah, biar yang belakang bisa masuk. Rapat ke depan yang datang belakangan bisa masuk. Baik. Jadi ketika para ulama ilmu ini ditahan gara-gara tadi mungkin faktor karena tidak merasa enggak enak kok kalau merubah bagaimana reaksi masyarakat, ketakutan yang bukan pada tempatnya inilah yang kemudian menyebabkan beberapa ahlul ilmu itu menyimpan ilmu itu dan menyembunyikan ilmu itu untuk tidak disampaikan. Sehingga selamanya umat ini dalam ketidaktahuan. Nah, begitu juga pas ada jenazah, pemakaman jenazah di perumahan saya yang pertama itu kan ada adzan, ada yang nggak diadani, saya dekat coba Pak Mutin, saya ini baru belajar, saya ini baru belajar ngaji, coba Mani. Saya ini bingung, kemarin pas di sana itu pemakaman ada adanya, yang ini enggak. Kula ini badhe tanglet sing asline niku pripun to Pak Mutin? Asline niku ya sing koyo ngene iki Mas, kono adane. Iku asline. Batin saya kan berarti palsunya ada gitu kan. Kalau aslinya ada yang palsunya ada. Nah, terus aku yoni, nah terus pripun yang enggak yang pakai itu? Ya itu kan apa ya istilahnya adzan yo kalimat-kalimat sing baik sih Mas. Sing penting gak meso-meso aja nih. Loh lah kok melayu nih. Loh itu kalimat Pak itu. Hak itu. Jadi sing penting nah daripada ngomong gak karu-karuan adzan yo kalimat apik ya nggak apa-apa les monggo sing penting dipahami dewe-dewe. Nek aku ngono Mas wis sing gak pakai adzan nggih monggo, sing pakai adzan nggih monggo. Aslinya apa? Tahu Pak, ngerti. Ya, maka kita jangan jauhi mereka dan jangan diabaikan mereka. Doakan saudara-saudara kita ini untuk terbuka hatinya dan kita dekati, kita tawarkan kajian-kajian itu kepada mereka. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menambah ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah jadikan amal-amal ibadah kita ini menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, adapun materi yang akan kita bahas pada pagi ini adalah untukmu orang-orang yang sabar. Materi ini akan saya bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama kita akan bicarakan tentang definisi sabar. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anwa'us sabr, yaitu macam-macam kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah hukmus sabr, hukum dari kesabaran. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara mendapatkan kesabaran. Dan kemudian yang kelima adalah balasan terindah dan teristimewa bagi orang-orang yang sabar. Jadi kita akan bahas menjadi berapa poin? Berapa tadi? 5 poin. 1, definisi. Yang kedua,
Macam-macam kesabaran. Ketiga, hukum sabar. 4, gimana? Tariqu tahsilus sabar, cara untuk mendapatkan kesabaran. Yang kelima, balasan terindah bagi orang-orang yang bersabar. Yang pertama, tentang definisi sabar, apa sih yang dimaksud dengan as-sabr itu? Dijelaskan di dalam kitabnya para ulama, seperti di dalam kitab Bahjatun Nadhirin oleh Syekh Salim Id Al-Hilal, dan juga Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Al-Utsaimin. Juga disebutkan di dalam kitab Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud as-sabr itu adalah al-habsu wal man'u. Itu definisi as-sabr. Al-habsu wal man'u. Al-habsu itu adalah menahan. Itu maknanya as-sabr. Al-habsu artinya apa? Menahan. Sedangkan al-man'u itu mencegah. Al-man'u pakai ain itu artinya apa? Mencegah. Ini artinya. Jadi mencegah apa? Mencegah dorongan-dorongan nafsu ini. Nah, ini definisi kesabaran. Adapun menurut syariat adalah al-habsu ala nafas. Ya, yang dimaksud sabar itu adalah menahan diri dari keinginan-keinginan dan dorongan-dorongan nafsu. Ini. Jadi keinginan itu tidak dilarang. Karena keinginan itu bagian dari kesempurnaan manusia. Orang kalau nggak punya keinginan nggak sempurna. Kemanusiaannya ini dikatakan bisa nggak normal. Manusia dengan nafsu itu nggak bisa dipisah. Karena manusia diciptakan itu, kesempurnaan manusia diciptakan. Dan disebut manusia itu karena ada nafsu. Ya. Sehingga kalau pengkajian-pengkajian seperti di dalam kajian torikot harus kita bersihkan nafsu ini. Ini malah keliru. Makanya nggak selera dengan istri akhirnya. Melihat istri dengan tebok sama. Nggak ada nafsu. Sudah bersih nafsunya ini. Ya, istri ngeliat uang seperti ngelihat kertas obat nyamuk. Jadi kalau dengan uang istri sudah nggak mau. Kok ini bagus. Ya, bagaimana manusia hidup tanpa nafsu? Dan nafsu ini bukan segala-galanya buruk. Ya, kita bisa merasakan nikmatnya berumah tangga. Itu karena apa? Karena kita memiliki dorongan-dorongan nafsu. Nah, cuma saja tidak semua keinginan dorongan-dorongan nafsu itu harus dituruti. Keinginan itu tabiat manusia. Kita ngelihat rumah besar itu kepingin punya begitu, itu ada dalam diri kita. Ngelihat mobil kok bagus, kepingin, itu ada. Cuma permasalahannya satu, butuh enggak kita? Yang kedua, punya kemampuan enggak kita? Sehingga pada saat itu inilah peran kesabaran. Harus tampil di sana untuk mengendalikan keinginan-keinginan, walaupun butuh tetapi tidak mampu, dipaksa, rusak. Paham ini? Nah, ini perannya nafsu. Perannya apa? Kesabaran ini nanti. Kebutuhan kesabaran itu di sana. Ini definisi kesabaran. Jadi sabar itu adalah menahan diri. Ya. Makanya yang dikatakan orang yang sabar itu bukan orang yang nggak punya marah. Bukan. Orang yang sabar itu disebutkan oleh konteks Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha. Dalam surat apa itu? Al-Quran.
Bingung jenengan. Al-Imran 1:3-4. Ya, ketika Allah sebutkan tentang sifat-sifat orang bertakwa, di situ disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, 1. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah. Dia marah dia tetapi di tanda itu yang dikatakan as-sabr. Al-habsu, mampu menahan marah. Ini dalam bidang ini gitu. Jadi yang dikatakan sabar itu bukan orang nggak punya marah. Punya marah, cuma dia ditahan. Seperti Nabi. Nabi itu punya marah nggak, Pak? Punya nggak? Punya, cuma ditahan. Kapan marah ini harus dikeluarkan? Itu pas gitu. Ketika kesabaran ini tidak dimiliki, rusak. Ini pelajaran pertama. Poin pembahasan pertama. Kemudian yang kedua adalah anwa'us sabr, macam-macam kesabaran. Kesabaran di dalam pandangan para ulama dan dalam pandangan syariat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ketaatan kepada Allah dari mulai pembelajaran pertama, kewajiban pertama dalam agama, yaitu thalabul ilmu, itu sudah membutuhkan kesabaran. Seluruh ketaatan itu butuh kesabaran. Seluruh kewajiban butuh kesabaran. Kenapa? Li'anna nafs al-masyaqqah. Karena di dalam diri manusia itu ada beban. Nah, karena di dalam jiwa-jiwa manusia itu ada sebuah beban. Nah, beban inilah yang kemudian menjadikan ketaatan itu menjadi suatu yang berat. Ya, makanya inilah perbedaan umat Islam di zaman akhir ini dengan umat Islam pada awal-awal peristiwanya. Nih, karena di dalam diri manusia itu ada beban. Ya, nah kalau sudah masuk di dalam beban, maka orang akan menjadi berat untuk melakukan. Kalau sudah berat, di situ nanti muncul jemu. Tolong agak maju lagi. Ini agak maju, agak sedikit maju, monggo. Ini agak longgar. Ini ada longgar. Ya, sudah maju. Maju terus mas, maju. Dia maju. Nah, mudah-mudah ditekuk, insya Allah nggak masalah 1 jam. Cuma yang tua-tua ini. Ya, enggak apa-apa, bismillah. Sebenarnya di belakang ini ada agak longgar lapangan ini. Di belakang ini ada lapangan. Mungkin itu bisa di apa? Ya, ini belakang ini insya Allah ada lapangan sepak bola ini. Agak luas nanti. Baik. Nah, jadi di dalam diri manusia, semua manusia itu akan mengalami beban ini, Pak. Sehingga beban-beban itu yang kemudian memunculkan perasaan-perasaan tabiat dasar manusia itu. Seperti apa? Jemu, muncul bosan, muncul. Kemudian sifat dasar manusia sendiri di situ ada istijal. Sifat dasar manusia itu memiliki sifat ketergesa-gesa. Nah, ini bagian dari masyaqqah itu, beban itu tadi. Adanya sifat-sifat dasar yang ada di dalam diri manusia, yaitu adanya sebuah sikap istijal. Istijal inilah yang kemudian menjadikan orang gampang tidak sabar. Kenapa orang tergesa-gesa ingin meraih seperti kita berdakwah?
Ya, berdakwah. Berdakwah ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani di dalam kitabnya Muqawimat ini menulis satu materi bab khusus tentang pentingnya kesabaran di dalam dakwah. Itu ada 19 pilar. Ada 18 pilar. Dan 18 pilar ini logis, syar'i, dan tidak mungkin diingkari oleh akal manapun. Ya, begitu kita bacakan 18 pilar untuk melihat pentingnya kesabaran di dalam dakwah, ya, di dalam dakwah ini orang akan memahami dan orang akan paham dengan dakwah sehingga nanti dia menjadikan istiqomah. Kenapa kita gugur di dalam dakwah? Berhenti mengajak. Kenapa? Kenapa? Karena kita ingin segera ucapan kita itu langsung diterima. Padahal tidak begitu. Ya. Dan di situ ujian kita bagi dalam dakwah ini, dalam ketaatan dalam bidang dakwah. Dalam pengajaran juga demikian. Kita ngajar jamaah. Jadi jamaah itu kalau ada yang ngaji itu langsung nangkep, langsung berubah. Nek delok jamaahnya ini Pak, semua hangat Pak ini. Delok ngaji bertahun-tahun bulat gak berubah-berubah. Ngoten niku lak yo ngeluh, Pak. Iya apa tidak? Loh iya apa tidak? Coba kita ngajak seseorang ikut ngaji kita terus sampai bertahun-tahun. Kebiasaan-kebiasaan buruknya belum berubah sama sekali. Sudah 1 tahun ikut ngaji. Coba kalau kita ngeliat begitu, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Seandainya dia nggak ngaji, terserahlah. Terus bertahun-tahun juga nggak berubah gitu. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Nah, ini menunjukkan tentang lemahnya kesabaran yang ada di dalam diri kita ini. Dan ini tidak boleh diremehkan. Ini tidak boleh diremehkan. Karena ketika orang kehilangan ini Pak, maka kehilangan keistimewaan dari istiqomah. Orang yang tidak akan sabar, tidak akan pernah bisa meraih derajat istiqomah. Tidak akan pernah. Jangan pernah bermimpi untuk jadi istiqomah. Karena istiqomah itu merupakan buah dari kesabaran. Nanti akan kita bicarakan pada poin terakhir itu. Buah-buah dari kesabaran. Nah ini yang pertama yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Nah di situ nanti kita ada ujian-ujian di dalam taat itu makanya. Makanya kenapa kok dalam taat kok kita butuh kesabaran? Karena di dalam mentaati Allah itu ada 2 ujian yang sudah siap menghadang. Ujian pertama itu dalam diri kita sendiri. Ada kejemuan, ada kebosanan. Ya, seperti kita baca Quran. Itu ada nggak waktu-waktu yang agak bosan gitu Pak? Ada? Ada. Sodako tambah bosan. Tambah bosan. Ya? Sholat malam, pengajian, ada masa-masa jedaknya kita. Tidak bisa kita ingkir, itu manusiawi. Ya, itu manusia. Makanya untuk mengantisipasi sifat jemu, sifat bosan dan macam-macam ini, Islam sudah memberikan wanti-wanti dari awal. Al-iqtisad fit ta'ah, sederhana di dalam taat. Jangan berapi-api. Jangan berlebihan. Orang yang berlebih-lebihan itu pasti akan terputus di tengah jalan sebelum tercapainya tujuan. Makanya kalau ada orang baru ngaji, apalagi baru hijrah, semua hangat itu saya malah nggak enak hati saya ini. Iya, sudah banyak kisah-kisah demikian itu. Riwayat-riwayat demikian. Ada orang baru hijrah, Ustaz sekarang sudah mulai hijrah, Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Setiap kajian di mana saja selalu ketemu orang ini. Loh, Masya Allah di sini Pak? Enggak. Ya, ngaji kan harus di mana-mana Ustaz. Ngoten niku wis khawatir ngoten niku. Ustaz, kitab apa yang saya punya? Malah wedi saya begini ini. Ya, sampean duit-duit piro ngono. Karena kitab ini ribuan. Akhirnya dia pun beli kitab Kutubus Sita langsung mendadak 6 kitab itu dibeli semua. Enggak tahu dibaca apa enggak. Ya. Oh itu dibeli plek kajian saya subuh ditanggulangin pun ketemu orang ini. Begitu plek ada masalah sedikit. Nah, makanya semangat itu jangan semangat emosional. Jangan semangat
emosional. Tetapi semangat ilmiah, semangat alami. Ya, kenapa? Karena kita nanti di depan ini ada halangan-halangan, siap nggak dengan halangan-halangan itu? Bukan menghalang kita, bukan kok memereteli apa ini orang-orang yang lagi semangat, bukan demikian. Yang dibutuhkan oleh agama ini bukan semangat geruduk kemudian selesai. Agama ini panjang, Pak. Dan kewajiban kita bukan cuma satu macam. Jelas ya? Bukan cuma satu, ada banyak kewajiban. Nah ini seimbang kan nanti. Seperti di Sidoarjo itu ada ibu-ibu baru semangat taklim, Masya Allah. Pagi jam segini ikut taksin. Nanti jam 9 ikut taklim. Nanti setengah zuhur tarjim. Setelah asar takfis. Sampai suami pulang dia murojaah. Belas gak kebagian, anaknya jemput, anaknya titipkan teman. Coba seimbang? Rusak rumah tangga ini, Pak. Gara-gara semangat ibadah. Oh, baca Quran masa jelek? Iya. Cuma di sini kewajiban kita bukan seperti malaikat kita. Paham ini, Pak? Oleh karena itu ini tolong ya, yang semangat-semangat diatur semangatnya ini. Diatur. Ini saya cerita ini bukan menghayal atau cerita. Ini ada peristiwa soalnya. Ada peristiwa demikian. Apalagi yang sekarang ikut Bandewan Jus itu kan ada itu. Yang satu hari harus satu dapat satu jus. Kalau sudah sore kok belum satu jus itu dobrak itu sama apa itu? Apa? Hai, halo, ini sudah sekian kok belum selesai. Ada apa? Gitu. Mau dilelang. Lucunya, Masya Allah lelangan barang. Nah, itu ada, Pak. Waktunya berapi-api. Bagi yang bisa mencapai ada suatu kebanggaan. Akhirnya meremehkan yang belum bisa. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz harus saya teruskan? Jangan. Kalau Anda tidak mampu, jangan dipaksakan. Kenapa? Kewajiban kita ini bukan cuma satu macam. Mungkin yang mampu-mampu nggak punya anak. Ya jangan banter-banteriannya ya, nggak enak. Bisa jadi gitu kan, atau mungkin nggak punya suami gitu kan, atau pekerjaannya nggak punya pekerjaan lain, dia enak saja gitu. Bagi yang lain, dia harus cari uang, dia harus mencari nafkah, membantu suaminya dalam kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Bagaimana dia akan melaksanakan? Maka ini harus ditata. Maka yang pertama, kesabaran yang pertama adalah sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah as-sabru an maharimillah. As-sabru an maharimillah. Sabar dari perkara yang Allah haramkan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, kesabaran dari perkara yang Allah haramkan lebih berat. Kesabaran dari perkara yang Allah larang lebih sulit. Kenapa? Nafsu condong kepada yang dilarang. Makanya kita melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan itu berat mana? Berat menjauhi larangan. Padahal logika sehat itu sebenarnya menjauhi larangan itu lebih ringan daripada menjalankan perintah. Coba sekarang begini. Jangan baca Quran. Kan nganggur sampean. Silakan baca Quran. Kan beban. Halo. Jangan sholat. Kan nganggur kita. Jadi larangan itu kita disuruh nganggur. Sedangkan perintah disuruh bekerja. Sekarang logika sehat disuruh nganggur dengan disuruh bekerja. Berat mana? Hah? Disuruh nganggur dengan disuruh bekerja. Berat mana? Logika sehat begitu. Tapi kenyataannya menjauhi larangan itu sulit daripada menjalankan perintah. Ibu-ibu diperintahkan baca Quran. Semangat ibu baca Quran. Bu, ojo ngerasani wong. Setruk. Ilate setruk. Kaku Ustaz, ini soalnya sudah lazim, ini sudah istiqomah ini. Berat ini ya. Puasa, siapa yang gak bisa puasa? Menahan makan, menahan minum, lapar, haus, kuat kita. Nah, ngerasani orang itu loh. Masya Allah, kemeringet Pak. Lebih berat daripada orang kebelet itu.
Iya, apalagi nyimpen rahasia, lebih sulit lagi. Padahal salah satu kualitas iman seseorang dan itu keistimewaan para sahabat mampu menyimpan. Nah, kita semua ini belum dijamin, Pak. Belum dijamin. Oh, sudah diwanti-wanti. Aku gak ono tak ceritani blas iki. Nek sampean mosok sampean ambek aku gak percaya. Sampean soalnya kadang-kadang orang kepingin ngorek peristiwa itu, Pak. Itu sudah mendempetkan, mendekatkan diri sedekat-dekatnya gitu. Jadi seakan-akan melebihi saudara karibnya, saudara kandungnya sudah. Saya dengan sampean itu bukan orang lain. Masa sampean punya masalah, saya nggak tahu. Kan dolim saya. Loh itu, ini kalau jadi polisi bagus sebenarnya ini. Untuk apa? Integrasi yang halus ini, Masya Allah ini. Iya Mbak, saya ini masalahnya serius soalnya ini. Masalah sangat sensitif di dalam rumah tangga. Ibu saya nggak ada yang saya beritahu. Saudara kandung saya nggak ada yang tahu. Iya itu boleh nggak Mas. Tapi kan saya ini kan sampai anggap apa gitu kan. Akhirnya lontur Pak. Lontur jagat. Tapi tolong ya jangan diceritakan. Ndak gendeng dah aku jadi tolong. Jebol. Apalagi kalau dalam komunitas sudah dengan orang lain nggak, tapi dengan suami ya. Saya itu kenal Pak Bambang. Ini pas Pak Bambang ini ya. Oh iya, kenapa? Kalau di masjid taklim itu orangnya rutin tak? Ya rutin. Kenapa? Kan mesti begitu kan harus dicerita. Begitu nanya kan mesti ada apa kok istri saya nanya Pak Bambang kan begitu. Iya kan? Enggak itu loh tadi istrinya. Cuma istrinya udah pesen jangan cerita siapa-siapa. Iki ayat tok yang tak ceritain. Aku enggak cerita sama. Ini sudah pengkhianatan. Di balik layar ini banyak pengkhianat ini. Nggak boleh kalau sudah diminta tolong sekali-kali, apalagi kalau dia bersumpah wajib jangan sampai mati dia boleh cerita. Anda bercerita, Anda telah menjadi pengkhianat dengan teman Anda. Ibu, Bismillah. Sulit Pak. Ini larangan. Kenapa? Begitu Anda cerita kepada satu orang, itu sudah pintu jebolnya rahasia itu. Paham? Paham Bu? Anda sudah diwanti-wanti, ndak Anda bertahan 3 hari, 4 hari. Seminggu kok ndak kuat cerita pada suami, berarti jebol pintu rahasia itu. Sudah, nggak bisa dicegah sudah. Makanya kalau sifatnya rahasia, tolong dijaga betul. Nggak usah diceritakan. Anda menceritakan Anda telah melakukan pengkhianatan. Dan itu besar karena amanah. Makanya yang namanya amanah itu bukan cuma menteri, bupati, menteri, enggak amanah. Mau sampean dhewe yang baru kena amanah apa? Cerita wis gak kuat apalah amanah duit nanti sampean ini. Ya. Nah, ini jadi menjaga diri bersabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan itu lebih berat daripada apa? Sabar di dalam menjalani perintah. Kenapa kok demikian? Padahal menurut logika sehat itu meninggalkan perintah itu lebih mudah daripada menjalankan perintah. Karena meninggalkan larangan itu kita disuruh nganggur Pak. Ya disuruh nganggur. Tapi kenapa kenyataannya kita lebih berat? Lebih berat. Seperti meninggalkan WA yang tidak ada manfaatnya. Gak bisa. Sampai hari ini. Kita tetap mulazamah. WA yang kurang bermanfaat. Quran ditinggalkan. Baca Quran tidak pernah. Nah, ini kan musibah. Ya kan? Nah ini yang kedua. Nah kenapa kok demikian? Sebab di dalam larangan-larangan itu disenangi oleh nafsu. Nah, meninggalkan sesuatu yang disenangi itu yang menjadikan berat itu, Pak. Meninggalkan sesuatu yang disenangi itu sesuatu yang sangat berat. Ini butuh komitmen dan butuh tekad yang kuat bagi para pelakunya. Maka di dalam kitab Imam Ibnul Qayyim 50 terapi untuk mengendalikan nafsu. Yang pertama apa? Kuwatul azimah. Ya, jadi 50 terapi yang diterapkan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim
Bagaimana kita mengendalikan hawa nafsu itu? Yang pertama kali apa kata beliau? Kuwatul azimah, kuatnya tekad. Kemauannya kuat enggak? Tinggal kemauan, Pak. Kemauan ada, enggak ada yang enggak bisa. Makanya seperti ada teman-teman yang kemarin ngotot rokok. Siapa bilang rokok haram? Saya enggak setuju dengan rokok haram. Ya silakanlah, itu hak Anda punya pandangan. Kalau makruh saya setuju. Ya. Sekarang begini aja lah. Kalau hadis mengatakan, ada beberapa hadis ya, Nabi mengatakan man salimal muslim al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik, orang muslim yang benar, itu adalah seorang muslim yang lain tidak tersakiti, tidak terganggu oleh lisannya dan perbuatannya. Muslim yang baik itu adalah muslim yang lain tidak merasa tersakiti dan terdolimi dari gangguan lisan dan perbuatannya. Satu hadis. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan man marra ala masajidina au suqina. Barang siapa yang berjalan di masjid-masjid kami atau di pasar-pasar kami, wa huwa ma'ana belum, kemudian dia membawa anak panah. Hendaklah anak panah itu disembunyikan. Atau kalau tidak, dia pegang ujungnya itu dengan telapak tangannya. Supaya apa? Tidak menggores kulitnya seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis ini oleh Syekh Salim bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan menyakiti seorang muslim yang lain walaupun dengan luka yang sangat kecil sekalipun. Tidak dihalalkan. Sampai tergores kulitnya, keluar darahnya, Anda telah menumpahkan, telah mengeluarkan dan mengalirkan darah seorang muslim yang haram untuk dikeluarkan. Yang kedua. Yang ketiga, ini perhatikan, kita nggak boleh menyakiti seorang muslim sekecil apapun. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi mengatakan la doror wala diror. Dalam konteks hadis ini, tidak boleh seorang itu membahayakan diri sendiri atau menimbulkan bahaya kepada orang lain. Ya, ini dalil yang ketiga. Dan Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsinya, nanti bisa dilihat di dalam kitab Arba'in Nawawi pada hadis yang ke-24. Di situ Allah mengharamkan kedzaliman itu, haramkan kepada diriku sendiri dan aku haramkan atas kalian. Artinya menyakiti, mendolimi, merugikan dan macam-macam pada orang lain itu secara mutlak itu diharamkan hukumnya dalam Islam. Nah, menurut kita, menurut pandangan semua manusia, ya, terlepas dari hukum, pikiran kita, hasil daripada pengkajian ilmu medis, bahwa perokok pasif dengan perokok aktif lebih bahaya mana? Itu sudah sepakat, tidak ada khilaf. Itu bahaya. Dan membahayakan diri sendiri itu juga diharamkan dalam Islam ini. Tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Nah, makanya barangkali tidak ingin mengganggu orang lain, tolong yang mungkin masih rokokan ini tolong jangan sampai asapnya keluar gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu kan lebih terasa nanti, Pak. Keluarkan ini penyakit kepada orang lain dan itu dolim, mendolimi orang lain. Nah, kalau kemudian Bapak ini kemarin di Surabaya itu kan ada orang jual Pak? Minuman legen itu. Itu sampai omsetnya sehari itu sampai 500-600. Rawami memang. Lah kemudian timbul kecurigaan. Wong tiap hari kayak begini kulaane kaya apa gitu loh. Gimana kulaknya di mana? Dikaji ternyata dia bukan legen, dia buat sendiri legen itu. Tanpa pakai zat legen. Jadi nanti bahan-bahannya itu, Pak, saya tahu bocorannya ini. Gula, kemudian susu bubuk, sitrun. Untuk cuci-cuci itu. Nah, itu. Kemudian ada pengawet gitu, ada 3 pengawetnya itu. Begitu kebongkar, ditutup, dikenakan sanksi hukuman ini. Yang paling marah itu yang menjadi pelanggan tetapnya itu. Paling banter misuhnya.
Mau esok dia kurang ajar, berarti aku setiap hari ini aku mbokei apa? Racun koyok gini. Tidak mungkin jenengan mau. Begitu ada tahu begitu, jenengan apa bersedia untuk minum minuman tersebut? Atau jenengan bapak-bapak barangkali membelikan istrinya beras, ya nempur beras itu, kemudian di situ ternyata dicampuri pemutih, nah, pemutih dan pengharum, seperti warap harum apa ras pandan gitu ya. Tapi itu zat kimia. Begitu Anda tahu, apakah tetap Anda membelinya? Begitu tahu ini campuran pemutih, kemudian campur pengharum dan semuanya itu zat kimia dan racun, apa Anda mau nempur beras di situ? Hah? Atau ada bakso ditulisi, bakso ini kami campur dengan borak dan Anda beli di situ? Anda beli di situ? Atau kalau ada rawon mematikan gitu, Anda mau beli? Coba, kalau masih memang nekat berarti nggak bisa ngomong. Saya sampai ngomong sendiri aja lah. Betapa bodohnya gitu loh. Wah sudah ditulisi, rawon mematikan, begitu makan sekarat kemudian itu. Atau bertahap sekaratnya. Apa tetap Anda pertahankan demikian? Dan itu penulis rokok itu yang nulis yang punya rokok. Dulu ditulisi rokok itu mengakibatkan jantung, impotensi, gangguan janin, apa kanker, macam-macam, menter. Sekarang ditulisi dengan satu kata, rokok membunuhmu. Saya gelem. Bismillah sampai apa namanya? Jadi makanya wong sing pemilik pabrik rokok niku ngguyu ini Indonesia niku nemen aja nih. Nemen, dan inilah kelemahan hukum. Kelemahan hukum, sekali lagi kelemahan hukum. Begitu tahu jual tahu campur borak langsung ringkes, mana pemiliknya ini, dibawa kepada hukum. Lah ini membunuhmu kok ora diapa-apa nih, ngoten lho. Inilah Indonesia keistimewaannya. Baik, ini kesabaran yang keberapa? Kedua, yaitu sabar dari perkara yang Allah haramkan. Kemudian yang ketiga adalah kesabaran ala aqdarillahil mu'allamah. Ya, yaitu sabar dari takdir Allah yang tidak disukai. Sabar dari takdir Allah yang tidak disukai. Sebab ada takdir Allah yang disukai. Nah, takdir Allah yang tidak disukai itu adalah musibah. Ya, adalah musibah, dan ini wajib hukumnya kesabaran ini. Nah, ini macam-macam kesabaran. Jadi satu, sabar terhadap dari perkara yang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dari perkara yang Allah haramkan. Kemudian yang ketiga, sabar dari takdir Allah yang tidak disukai. Kemudian poin yang ketiga tentang hukum sabar. Jumhur ulama mengatakan as-sabr, hukmus sabar adalah wajib. Hukum sabar itu adalah wajib. Sabar kepada taat kepada Allah hukumnya wajib. Kenapa? Untuk menjaga istiqomah. Ya, supaya tidak terjadi futur. Ketika orang taat kepada Allah hilang kesabarannya, maka terjadi futur. Lemahnya iman, berkurangnya ketaatan kepada Allah, dan itu ancaman keburukan. Yang kedua, sabar dari perkara yang Allah haramkan. Ketika tidak sabar melihat yang haram, maka akan terjatuh kepada yang haram. Seperti Anda bekerja jujur sekali. Kok kemudian berat dalam kejujuran ini? Gak sabar dalam kejujuran. Akhirnya apa? Membuang sifat kejujurannya. Masya Allah. Bersifat amanah. Kuat sekali. Ternyata berat amanah ini. Kemudian kita letakkan. Sudah. Kalau begini saya gak sukses dalam bekerja ini. Kalau saya terlalu amanah. Maka Anda tinggalkan sifat amanah. Akhirnya berubah menjadi pengkhianatan. Penipuan. Kebohongan. Kedustaan. Kemunafikan. Kecurangan. Na'udhu. Terjatuh di dalam dosa. Ketika orang tidak sabar dari perkara yang Allah haramkan. Ya. Kemudian yang ketiga, sabar dari perkara yang Allah
takdirkan yang tidak disukai. Bagaimana ketika orang tidak sabar di dalam menghadapi musibah? Ya. Coba apa akibatnya ketika orang tidak sabar di dalam menghadapi musibah? Dia akan murka, dia akan marah, dia akan mencaci, dia suudzon kepada Allah, bahkan mencela takdir yang seharusnya wajib beriman kepada takdir. Ini ketika kesabaran tidak ada. Maka dengan adanya penelitian dan penggabungan akibat-akibat hilangnya kesabaran, akibat tidak sabar di dalam taat, terjatuh dalam futur dan meninggalkan kewajiban, jatuh ke dalam kemunafikan dan kekafiran. Ya, kemudian ketika orang tidak sabar di dalam perkara yang Allah haramkan, maka dia pasti akan terjatuh kepada yang haram. Ketika orang tidak sabar kepada perkara yang Allah takdirkan, maka dia akan membenci takdir, padahal orang mukmin wajib beriman dengan takdir. Maka dengan pemanduan, penggabungan korelasi-korelasi tersebut, maka jumhur ulama menetapkan bahwa hukum sabar itu adalah wajib. Ini. Kemudian yang keempat apa? Nah, sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan kesabaran itu? Cara untuk mendapatkan kesabaran. Di antara cara untuk mendapatkan kesabaran, yang pertama adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan permohonan-permohonan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat-sifat mulia itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah pada ayat 250, kisah tentang Jalut dan Tolut. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin." Ini bisa dijadikan doa. Ini bisa dijadikan doa untuk memohon kesabaran, yaitu surat Al-Baqarah pada ayat berapa? 250. Rabbana afrigh alaina sabran. Ya Allah, curahkan kepada kami kesabaran. Anugerahkan kepada kami kesabaran. Ya, wasabbit aqdamana, dan perkokoh, kuatkan pendirian kami. Kuatkan pendirian kami. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami untuk bisa mengalahkan orang-orang yang kafir ini. Ini langkah pertama untuk mendapatkan dan meraih kesabaran. Yang pertama apa tadi? Berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang telah diajarkan dalam Al-Qur'an, dan juga doa-doa yang diajarkan di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bagaimana kita supaya bisa meraih kesabaran ini? Yang kedua adalah ma'rifatut tabi'al hayatud dunya. Mengenal hakikat dari tabiat kehidupan dunia ini. Mengenal hakikat dari tabiat kehidupan dunia ini. Ya. Nah, perlu kita ketahui ayol ikhwah, ini dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz Al-Qahtani bahwa memahami dan mengetahui hakikat tabiat kehidupan dunia itu sarana yang paling besar untuk membantu seorang muslim bisa meraih kesabaran. Paham dengan hakikat kehidupan dunia. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa hakikat dunia itu ada dua. Ini yang paling mendasar, yang harus kita pahami betul. Bukan cuma diketahui, tapi kita paham betul. Paham betul. Yang pertama apa? Annad dunya darul ibtila. Pertama, hakikat kehidupan dunia itu adalah kampung ujian. Ini tabiat kehidupan dunia. Hakikat kehidupan dunia itu adalah kampung ujian. Artinya apa? Artinya selama kita ada di dunia ini tidak akan pernah sepi
dan tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan ujian-ujian. Jadi kalau dapat ujian jangan hijrah dulu. Hijrah tempat, wah di sini perumahan enggak kerasan, saya pindah tempat. Nanti ada masalah lagi, pindah tempat lagi. Terus Anda cari di mana yang enggak ada masalah? Hah? Kuburan, masalah Pak. Malah masalah itu. Di mana? Makanya ada ibu-ibu nanya, Ustadz, saya ini baru hijrah dari satu tempat ke tempat ini dekat, alhamdulillah satu sisi ada kajian. Tapi di sisi lain tetangga saya itu, saya sampai gitu seluruh keinginan tetap dianggap salah. Jadi masyarakat kami ini kacau Ustadz. Saya sampaikan, sawaun alaina. Podo ibu. Masyarakat kami pun juga demikian. Orang itu benar kata falsafah orang Jawa itu sawang sinawang. Kemarin kan ibunda saya meninggal dunia hari Kamis yang lalu ya. Di malam Jumat itu meninggal. Terus ada teman-teman dari Surabaya ikut takziah. Tempat kami kan kampung asli Pak. Si ambu teletong, ambu campur nih. Jadi khas bau apa? Desanya itu khas. Lah teman-teman Surabaya ke sana ini seneng lihat tanah, lihat pohon bambu, pohon-pohon, seneng lihat kebun ini. Ustadz enak ya Ustadz di sini. Ya soalnya sampean si nyaraku dek gini belenger. Loh ya Pak enggak Pak? Enak itu gara-gara jenengan baru kali ini kritis selfie-selfie di kebun, cek kok beri sampean. Nggak ono penampakan repot sampean. Lah kebun-kebun difotoi kabeh sampean ketok ndesone, Bu. Orang-orang selfie-selfiean. Wah, Ustadz, di sini tanah ada berapa? Apa namanya berapa harganya? Karena saya bukan makelar, jadi tidak tahu harga tanah di sini. Murah, kalau saya dengar-dengar masih murah. Memang desa pedalaman, Pak, memang. Masya Allah. Nah, orang seneng ketika di sana. Dikira, kemudian kemarin pengajian, wah enak Ustadz ya, cuaca di kampung jenengan urip nek kono. Enak Pak cuaca nane, masyarakat sing ora penak ngono. Sampeyan coba nanti di situ bingung waktu ibadah jenengan. Duhur enggak ada, enggak dengar adzan kita dekat, enggak ada. Kita sholat ke masjid sendirian nanti. Coba bayangkan, enggak ngeri ini. Enak niku karena baru sekali. Makanya kalau orang mencari kebahagiaan keliling, keluar bawa tikar waktu pinggir hutan, beber kloso makan di situ, enak di sini. Coba baleni bentino ning kono. Itu keliru. Jenengan mencari kebahagiaan dengan keliling itu keliru. Ibnu keliru, binti keliru. Jenengan kan lihat nanti Pak, orang-orang mencari kebahagiaan apa? Bawa mobil, bawa makanan, nanti pinggir sawang lihat orang apa? Mencakul gelar makan, enak di sini. Itu jenengan lihat, yang macul lihat sampean itu kok ya enak. Loh ya Banda? Apalagi kalau bapak-bapak yang punya villa-villa itu yang di mana? Pinggir gunung ya. Orang dari Surabaya punya villa di Malang. Di lereng begitu, pas begitu ada terasnya. Keluar blek di depan teras itu ada bukit-bukit kecil, sampingnya ada air terjun, terus ada pohon-pohon yang indah. Ngelihat itu seweger, tukang kebun ini bosen. Loh ya Anda? Anda ngelihat itu karena sekilas. Dunia itu begitu. Jadi yang pertama, kenalilah. Dunia itu kampung ujian. Jadi nggak usah kaget dengan ujian itu. Makanya ini kesabaran orang yang kalau sudah tak paham bahwa dunia itu ujian, dengan ujian tidak kaget. Kenapa? Sudah paham itu karakternya, itu tabiatnya. Seperti bapak-bapak pernah nggak jenengan nyeklus lombok kemudian teriak-teriak? Halo? Pedes begitu pernah nggak? Halo? Loh kenapa Pak? Kenapa jenengan? Lombok pedes Pak? Orang heran iki tekondi. Ngerti maksud arah pembicaraan saya? Nggak ada orang menikmati, malah kalau makan tahu kalau nggak ada lombok tolak-tolak malah. Cari perkara kan itu. Dolek apa Pak? Di lombok ini. Om pedes kok didoleki gitu. Ternyata kenapa? Karena kita sudah siap mengerti tabiat.
Nah dunia itu ujian, apapun ujian dunia itu, tidak ada satu jengkal kaki kita melangkah, di situ sudah ada ujian. Tidak ada satupun jengkal kaki kita melangkah, pasti di sana ada ujian. Tidak ada satupun jengkal kaki melangkah, pasti di situ dihadapkan ujian. Itulah dunia. Ya, dan ini sudah kita pernah sampaikan di sana. Ujian, ujian. Ini yang pertama. Maka disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat apa itu? Surat apa, Bu? Itulah surat Al-Quran. Itulah surat Al-Quran. Al-Balad, ya, surat betul. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami menciptakan manusia apa? Fi kabati, dalam keadaan susah payah. Jadi kesusahan dan kepayahan itu bagian dari tabiat dasar penciptaan manusia. Artinya apa? Memang itu nasnya dari Allah Ta'ala. Bahwa itu merupakan tabiat dasar kehidupan. Mana yang dikatakan, mana yang nggak bermasalah jenengan? Mana yang tidak bermasalah? Antum bujang, usia 25 tahun, 27 tahun, no problem. 30 tahun, masih bujang. Antum anteng, tapi antum dipermasalahkan. Betul, Pak? Usia 35 tahun, bujang. 40 tahun, bujang. Bermasalah. Akhirnya dapat istri. Alhamdulillah. Sekarang sudah satu masalah hilang. Persoalan saya sudah mulai hilang. Satu masalah, kebujangan hilang. Karena dapat pasangan. Pertanyaannya, sebelum menikah dan setelah menikah banyak mana masalahnya? Hah? Enak dia ya? Bebannya enak dia. Gasak muni. Dah menikah. Satu langkah. Nikmat berdua, Masya Allah. Beban, gak ada masalah. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, gak punya anak. Masalah jenengan. Oh pondok, kok terang tahun ini kok turun pucu-pucu muka pinter. Ya, kita dipermasalahkan. 5 tahun gak punya keturunan. Bermasalah. 6 tahun, 7 tahun gak punya masalah. Nggak punya keturunan, Anda dipermasalahkan. Berobat, blok, berhasil hamil. Alhamdulillah, ini sudah tercapai apa yang kita ingin, mendapatkan anak. Persoalannya, beban Anda sebelum punya anak dan setelah anak punya anak, banyak mana? Dalam? Akan tiba. Makanya sih nggak tuh anak menengoy. Tuh anak niku akeh repote, senengi mek didik, Pak. Ya, senengnya itu sedikit, banyak repotnya. Hamil, berat gitu kan. Seneng awal, sudah semakin berat, tambah berat itu beban. Apalagi puncak melahirkan, beratnya luar biasa. Begitu melahirkan, berhasil, seneng sebentar. Setelah itu susah. Tidur, ngikuti tidurnya bayi. Malam bisa melekan. Itu pun kalau bayinya suka tidur, kalau suka melek, apalagi suka ke warung kopi nanti bayinya ini. Ini tetangga saya tuh Pak punya anak. Udah lama nggak punya anak. Doakan Pak. Alhamdulillah mudah-mudahan doakan, seneng Pak melahirkan. Berarti setelah melahirkan pun alhamdulillah. Dari mulai sejak kelahiran sampai usia sekarang itu jam 12 sampai jam 3 mesti harus keluar rumah. Jadi bayi ini punya keanehan, gelem turun yang jopone omah. Kan kasihan ibunya ini. Tiap hari Pak. Ya Allah, ujian kan? Berarti mari ki mudun lemah enteng. Iya pundake ganti ning boyok. Dicul nong terus Pak, sembalang kali ditumpleki. Loh iya Pak ndak Pak? Wis gak gendong enteng bener tapi nglutuse iki sampean. Enak-enak mari setrika sak tumbuk diureh-ureh maneh Mas. Ngompol nggih ndi-ndi. Gelas ditumplek. Bupet dipecah. Tuh kapan nak kau niki nang sekolah wae nak sudah besar nang daftar mendaftarkan sekolah ruwet.
Betul Ibu? Daftar di sini gak cocok, ini sekolah yang cocok, bayar gak cocok, ini kelarangan. Terus akhirnya masuk, pleng saweneng diterima, alhamdulillah diterima. Seneng diluk, meneh sumpah. Kenapa? Bayar. Beliau aduh tarian terus bayar ini bayar itu, sumpah. Seperti anak kita di pondok itu. Oh masya Allah seneng pondok, seneng sesaat. Setelah itu susah, beban-beban itu hidup, Pak. Jadi nggak usah heran. Ya, setelah itu nanti kuliah, setelah kuliah, setelah ini sudah longgar, setelah kuliah berhenti. Enteng, iya. Neng bayari enteng, neng pundak, nang dompet enteng, ganti nang batuk, Pak. Lu percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Setelah itu blek apa? Nganggur ya ternyata habis kuliah. Denger. Kerja enggak? Kamu kepingin kerja tale? Apa enggak sumpek sama dulu anak kayak gini? Didol ya rapayu. Coba hilang beban bayar wis gak ono enteng bener katinang batuk. Ya Allah, setelah itu dapat pekerjaan kerja, blek, baru kerja 1 tahun, nikah, pergi. Coba bayangkan, nasib wong tua telap, lip ngono. Apa yang tidak beban dalam hidup? Ada yang tidak bermasalah dalam hidup? Tidak ada satupun masalah yang berhenti dari kehidupan. Maka kalau ada masalah, usah kaget. Ini jalan yang paling besar membantu manusia untuk mendapatkan kesabaran. Ketika memahami satu daripada tabiat kehidupan dunia, bahwa kehidupan dunia itu apa tadi? Annad dunya darul ibtila. Dunia itu kampung ujian. Tidak usah kaget dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita pahami dari kehidupan dunia ini adalah salah satu tabiat dunia yang paling mendasar adalah annad dunya laisa darul muqamah. Dunia itu bukan kampung keabadian. Semua berubah. Semua berubah, makanya semuanya berubah. Ya, kehidupan berubah, kondisi berubah, perasaan berubah. Gak ada yang gak berubah. Kesetiaan suami istri pun berubah, hubungan keakraban pun berubah, kecintaan berubah menjadi persaudaraan sekarang. Ya, seduluran dek. Gak ada cinta biasa sudah. Makanya waktu saya pernah makan di warung, Pak, habis kajian taklim estafet, makan di warung sebelah itu nyetel musik. Ya, musik syairnya itu dia mengatakan cintaku kepadamu tak akan pernah goyah bagaikan bunga di surga. Saya ngomong tuh sambil marah di batin, gedabrus. Lawang sing nyanyi lo balik-balik cerai. Kok iso cintaku kepadamu bagaikan apa? Bunga surga nggak akan pernah layu ke kuwambal tok iki. Aku mbek mangan aku mbek muangkel ngamuk. Lawang yang nyanyi itu loh tukang cerai itu. Cerai balik nikah lagi, cerai lagi loh gitu. Wis ngetawak bersipol. Ya coba ibu-ibu kan juga begitu kan, perasaan ini kan berubah, perasaan ini berubah, ketaatan berubah, keindahan rumah tangga pun berubah semuanya, nggak usah kaget. Itu bagian dari apa? Tabiat. Nggak usah heran. Makanya kalau mas-mas baru nikah, istrinya setia, durung mas entenono. Sampai tanggal sini pengalaman ini. Istri saya tuh Ustaz, sampai saya pulang malam itu nggak makan nunggu saya. Alhamdulillah Ustaz, durung tak bantu durung mas. Entenono ben itu anak loro. Sampai mulai dia sudah masuk alam akhirat di sana. Ini masih nyar-nyaran ngenteni di kongkon morotuane ndak makan, Dok. Mboten Bu, ngenteni emas. Ya, sik nyar. Iya, Pak. Ayo coba Pak Wito, saya pulang istri sampai alam akhirat kan. Kalau wis mangan Dek, wis ping 5, Mas. Lho kok gak ngenteni aku? Lah kaliren ngenteni sampean. Ayo berubah apa enggak? Rumah tangga berubah apa enggak? Berubah. Nggak usah kaget. Makanya yang sekarang ekonominya lancar, jangan terjebak dengan kesenangan Anda, sebab satu saat Anda akan diuji dengan kemiskinan.
bersiap-siaplah untuk berubah. Karena semuanya akan berubah. Baik, ini di antara cara untuk mendapatkan apa? Apa tadi? Kesabaran. Jadi yang pertama, yang kedua apa? Mengetahui hakikat dari tabiat kehidupan dunia. Yang kedua. Jadi kalau kita sudah tahu kondisinya, nggak kaget kita. Kita kok sukses, ya inilah mas dunia mas. Kita yang sukses kadang ya seperti, makanya Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ard waqtila fil laili wan nahar. Ada gelap itu merupakan gambaran daripada kesedihan, ada siang terang yang merupakan gambaran dari kebahagiaan. Hidup manusia ada gelap, ada terang, seperti malam dan siang akan berganti-ganti. Kita pun juga demikian. Tidak ada ceritanya orang seneng mulai lahir sampai mati seneng tok, itu nggak ada. Gendeng mbak nek ngono mbak. Orang kaya nyekel duit bendino belum tentu bahagia. Belum tentu bahagia. Wallah. Saya alhamdulillah dengan ngaji ini Pak banyak tahu tentang hakikat kehidupan banyak orang-orang yang ya kalau sampai di daerah mana Juanda itu rumah itu kayak istana Pak, kayak hotel rumah itu. Tapi nggak dihuni, suami istri apa? Pisah ranjang. Rumahnya itu masya Allah, sampai tangganya itu kayak puting beliung. Saking gedenya omah. Ngono gak bahagia, ya Allah. Sementara rumah yang kecil-kecil di pinggir sungai Jembatan Merah itu orangnya bahagia, ndolek rosokan nyebut kayak ini. Jadi nek subuh niku metu nggo gledekan nang pasar, bek jam 09.00 balik teng mriku pun. Engko jam 09.00 mulai ngoten niku Pak, langsung jekur kali napa niku. Sungai JMP itu cekor seluruh bledes. Ngoten ambek gobias Bapak sawen nang bahagia. Nduku rosokan wis bek pisan. Ngoten niku bojone mek gawe ulek-ulek. Ayo Mas, wis tak pecelno terong mbek ukulan bau welu ngenteni sing lanang ngono bahagia. Duwe bojo gak patek ayu tapi mbelu ini Mas. Ambek kuncitan nang ngarep situ ngono, masyaallah. Itu mereka merasakan apa? Apa itu bahagia? Nah ini jadi nggak usah kaget dengan peristiwa-peristiwa, itulah kehidupan dunia. Kemudian yang ketiga, cara yang bisa mengantarkan orang untuk bisa meraih kesabaran apa? Al-yaqinu bi husnil jaza indallah. Al-yaqin bi husnil jaza indallah. Yakin dengan janji Allah yang lebih baik, balasan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan balasan yang lebih baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah akan memberikan balasan, kita tidak akan merasa berat. Makanya para sahabat-sahabat dulu sakit minta doain sembuh oleh Nabi. Ya, minta didoakan sembuh. Begitu ketemu Nabi ditawarkan, sampean surga dengan sabar sakit itu atau sudah akan untuk sembuh. Insya Allah akan saya doakan kalau Anda minta doakan. Tapi tidak akan dijamin surga. Tapi kalau Anda minta surga milih surga sehingga saya nggak usah mendoakan, Anda sabar dengan penyakit itu, Anda mendapatkan surga. Wanita ini tidak butuh lagi tentang doa Nabi. Kenapa? Yakin dengan yang dulunya tersiksa dia ketika sakit, ketika dia kambuh, ketika dia tersiksa, dia merasa menderita karenanya. Ya, dia merasa menderita karenanya. Tapi begitu Nabi menggambarkan ada surga untuk Anda. Kalau Anda sabar dengan sakit itu. Tapi kalau Anda minta doa kepada saya untuk sembuh, saya akan doakan. Saya akan doakan. Dan akan sembuh insya Allah. Tapi wanita ini tidak tertarik dengan doa Nabi. Begitu Nabi mengatakan apa? Kalau Anda sabar dengan sakit ini, Anda akan mendapatkan surga. Kira-kira ketika dia sakit dan kambuh, dia sedih enggak? Ada kesedihan, tapi kesedihan itu akan terasa ringan ketika wanita ini ada surga yang sedang menanti saya. Dan itulah kehidupan para sahabat. Kenapa para sahabat itu paling tahan menahan derita-derita ujian-ujian dalam kehidupan? Kenapa demikian? Karena mereka al-yakin bi husnil jaza indallah. Yakin bi husnil jaza indallah. Yakin dengan janji Allah itu, dengan tanpa adanya keraguan. Makanya ketika kita sakit sekarang, ada surga menanti kita, ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada penghapusan dosa, ada pengangkatan derajat bagi kita ini. Maka kita sakit pun, kita insya Allah akan bisa merasakan nikmatnya sakit. Kapan ketika bisa menikmati sakit? Kapan? Ketika pada saat sakit kita meyakini
Dan kita ridho dengan sakit itu. Kita ikhlas dengan sakit itu. Dengan mengharap ada balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak akan terasa berat dengan sakit Anda. Banyak para sahabat-sahabat para tabi'in. Itu kalau jangan baca dalam kelasnya tabi'in. Di dalam kitab Suruh min Hayatit Tabi'in. Ada seorang tabi'in yang kakinya terinjak oleh kuda. Kemudian membusuk. Oleh tabib dikatakan harus dipotong ini. Dia minta ketika dipotong tidak dibius. Dia ingin merasakan bagaimana tulangnya digergaji. Ya Allah. Jadi waktu dia merasakan begitu, membayangkan tentang neraka. Oh, terasa ringan. Dia istighfar kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa dibati rasa, tanpa dibius. Dia ingin merasakan apa? Kayak apa sih ketika tubuh itu disakiti. Bayangkan, nangis. Nangisnya bukan karena sakit. Ketika tapi menggergaji itu nangis. Apa saya berhentikan? Tidak, teruskan. Saya bukan menangisi sakit saya. Saya bayangkan kalau dengan gergaji dunia saja seperti ini, bagaimana dengan gergaji akhirat? Itu ulama-ulama dulu. Jadi selalu mengkaitkan antara persoalan-persoalan dunianya itu dengan akhirat. Selalu dikaitkan. Maka ringan beban ini. Ketika yakin dengan janji Allah. Dan itu akan meringankan. Yakin. Saya pernah cerita ya pada antum sekalian. Waktu kajian awal saya di sini. Saya pernah mendampingi seorang ustadz muda. Ustadz muda ini saya diajak pulang kampung. Kampung pelosok sekali. Nah, sampai di rumah ustadz ini, kita dapatkan ibunda ustadz ini nangis. Seperti anak kecil itu, ngelempoh sambil kayal-kayal. Ibundanya ustadz. Ustadz ini siapa? Ini ibunda saya ustadz. Oh, Masya Allah. Kenapa? Nggak tahu ini kenapa. Ini mesti ada masalah ini. Akhirnya nemui kakaknya. Mbak, kenapa ibu kok nangis seperti ini? Akhirnya mbaknya, itu duitnya hilang katanya. Oh, kenapa kok hilang? Nah itu, ditaruh di dalam gombal. Ditaruh di bawah kasur. Nah mas ipar itu bersih-bersih rumah gitu loh Pak. Atau masuk gombal-gombal di bawah kasur, katut kebuak gitu. Nah ditanya berapa uangnya? 400.000. Itu tahun 90-an. 400.000 wis ganteng Pak. Itu hasil ngelompok nih Pak. Sehingga nangis itu kan. Dia ngumpulkan 10.000 dari ponaannya, ditabung, dicelengi, 20.000, 5.000 ditabung sampai ngumpul 400. Nah, begitu ngumpul dibuang oleh mantunya ini tadi. Akhirnya didatangi oleh si ustadz ini. Ya ibu yang salah. Kenapa uang duit kok ditaruh gombal? Ya nggak salah mas. Nggak salah apa. Masmu iku nek gak tak kayak gombal. Gue ngerti. Aku di duit utang. Kalau mantune iku gampang utang. Lho nek utang iku masmu gak tahu bayar. Itu sing repot. Makanya disengitno ning gombal iku cek nyamar karepe. Gak tambah hilang. Akhirnya ditanya, "Ibu, duitnya berapa?" 400. Mau dipakai apa? Mau tak pakai sambang keponakan saya. Kapan ibu mau sambang? Insya Allah minggu depan ini. Tapi gak sido. Dua hilang misalnya. Dah, Bu, nanti duit ibu yang 400 itu saya ganti 500. 1 hari sebelum berangkat, ibu sudah saya kasih uang. Ketika ibu bertanya, betulkah? Apa ibu pernah menemukan saya pernah berdusta pada penjenengan? Ibu yang tadinya lumpuh ini Pak, berdiri dadak, guyu Pak, alhamdulillah. Nah ini ya sido aku rapopo jadi ngono. Kenapa ibu sehat walafiat? Hah? Kenapa tangisan berubah menjadi senyuman? Karena ada janji. Karena ada dia yakin janji itu benar. Itu baru yakin dengan janji anaknya. Bagaimana ketika orang mukmin mendapatkan musibah yang kemudian Allah janjikan al-jannah dan Allah Subhanahu wa taala innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tidakkah kita yakin dengan janji Allah itu? Makanya inilah rahasia kehidupan para sahabat. Kenapa para sahabat tidak pernah menderita dan tidak pernah berkeluh kesah ketika mereka mendapatkan musibah? Kenapa? Karena mereka al-yaqinu bi husnil jaza indallah. Kemelaratan saya, kemiskinan saya, ada surga yang menanti. Ringannya beban-beban akhirat karena kita fakir, nggak banyak hisab nanti. Makanya kalau kita tidak terlalu dibanyak uang ini hisabnya ringan nanti Pak. Makanya
Buah ono duwe iku ojo akeh-akeh men supaya enteng bebannya. Masya Allah. Ini persoalan yang ketiga yang bisa membantu seorang untuk mendapatkan apa? Kesabaran. Jadi ada berapa poin ini? Yang terakhir yang bisa mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesabaran adalah ar-ridha fi qadaillah. Ridho dengan takdir, yakin dengan takdirnya Allah. Nah, apa yang perlu kita yakini? Bahwa segala peristiwa yang ada itu sudah ditetapkan. Kita yakin ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka surat Al-Hadid. Surat 57. Ya, surat 57 ayat 22-23. Ya. 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semua telah tertulis dalam kitab Mahfuz sebelum kami memberikannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Iya. Ayat 23, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada Allah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan berbangga. Masya Allah. Jadi segala yang musibah ini sudah ditetapkan oleh Allah sebelum itu diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita meyakini hal yang demikian ini, insya Allah ini akan ringan membantu kita untuk mencapai apa? Kesabaran bahwa segala peristiwa itu sudah ada takdir. Tidak ada satupun bencana menimpa kita kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya apa? Perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk mendapatkan kesabaran. Sekarang yang terakhir adalah apa? Balasan yang istimewa bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Yang pertama, balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar adalah ma'iyatullahi ma'as-sabirin. Apa ma'iyatullah? Kebersamaan Allah menyertai orang-orang yang sabar. Pertolongannya, rahmatnya, perlindungannya, keridhoannya, cintanya Allah akan limpahkan kepada orang-orang yang sabar. Hal ini sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah 153. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan kesabaran dan salatmu sebagai saran untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kamu tolong kepada Allah melalui kesabaran dan salatmu. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Ini yang pertama. Maka berbahagialah orang-orang yang sabar. Rahmat Allah, keridhaan Allah, pertolongan Allah, Allah berikan kepada kita ini. Ya, Masya Allah. Yang kedua, mahabbatullahi lis-sabirin. Ya, mahabbatullah lis-sabirin. Bahwa bagi orang-orang yang sabar mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang luar biasa. Ya. Orang dikenal pejabat saja sudah senang, Pak. Ya. Nama kita dikenal ustadz besar, kataku. Itu sudah merasakan apa? Kebahagiaan. Ustadz itu kenal dengan saya. Kalau saya kadang-kadang kalau ada orang bangga-bangga gitu, saya guyoni, Pak. Imam-imam Masjidil Haram itu saya kenal semua. Masa Ustadz? Iya. Cuma mereka yang tidak kenal saya. Gitu. Saya kenal saya sudah kalau waktu ngimami.
Ada saya Surem, ada saya Romi Mami. Beliau tidak kenal saya. Nah, ngobati kesombongannya wong gimana? Ya. Jadi ini Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tidak main-main ini. Allah mengenalnya, Allah mencintainya. Kenapa Allah mencintai? Karena Allah menghargai kebaikannya. Allah memuliakan kemuliaannya. Allah mengangkat derajatnya. Kenapa? Allah yang maha menghargai orang tersebut. Ini suatu kemuliaan. Satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 146. Ya, surat Al-Imran 146. Kita lihat. Sudah ketemu? Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Ya. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya dan bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang misalnya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Masya Allah, ini ya. Jadi kesabaran itu karena mereka bertahan dalam keadaan-keadaan yang membahayakan ini. Maka Allah sebutkan berapa banyak nabi-nabi berperang yang diikuti, didampingi oleh pengikut-pengikut yang setia. Ya, ma'ahu rabbiyun. Ya, generasi-generasi rabbani, generasi-generasi yang taat, generasi-generasi yang setia, generasi-generasi yang patuh kepada Allah. Ya, fama wahanu, mereka tidak merasa terhina, tidak merasa lemah dari apa yang mereka dapatkan musibah-musibah dalam kehidupan dan dalam jihad ini, di dalam dakwah. Mereka tidak pernah merasa lemah. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak pernah putus asa. Ya, tidak pernah merasa terhina, tidak pernah merasa lemah dengan keadaan-keadaan yang mereka alami ini. Itu kesabaran. Dari buah kesabaran. Masya Allah. Kemudian Allah sebutkan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, ini bahagia. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sabar akan mendapatkan sholawatullahi wa rahmatuhu wal hidayah. Masya Allah. Ya, orang-orang yang sabar akan mendapatkan sholawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kesabarannya itu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, kita buka surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus wat thamarat wa basyiris sabirin. Ujung ayat pada kalimat ini berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dengan ujian-ujian tadi, ujian ekonomi, ujian sakit, ujian kematian, ujian kesusahan, ujian kesulitan, beban-beban hidup. Maka ketika mereka sabar, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira itu kepada orang-orang yang sabar. Nah, siapa orang yang sabar itu? Allah sebutkan ayat berikutnya, siapa? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mendapat musibah, mereka kembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah jadikan, dia kembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah bisa demikian, dia ridho dengan musibah itu, dengan ikhlas dia tenang dengan musibah tersebut, dan dia tidak marah dengan musibah tersebut. Apa kata Allah? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Ini kemudian yang keempat,
Yang keempat, bahwa Allah menjamin pertolongan. Allah menjamin pertolongannya. Nah kita ini Pak, memang gak telatenan Pak kita ini. Diuji dengan orang kafir, omongannya gak karu-karuan. Wis kudu perang tok cerita ini. Kita lihat Nabi dari awal-awal ini, lihat 13 tahun namanya Nabi. Ditumpai kotoran di kepalanya. Dijiret cekik lehernya ketika sholat. Lebih mengerikan daripada ujian-ujian yang kita hadapi. Tapi Nabi bersabda, dengan kesabaran itu Allah buka pertolongan yang luar biasa dengan dakwah Nabi ini. Orang melihat Pak soalnya. Orang menyaksikan soal bagaimana perbuatan dan etika orang-orang yang hidup ini. Antara orang yang berdakwah dengan orang yang menyambung dakwah. Dengan orang yang berdakwah dengan orang yang menghalangi dakwah. Masyarakat ini ngelihat gitu loh. Ya, dan kita ingin tampil menang tanpa ada usaha pembinaan di masyarakat kita ini. Betul Ibu? Kita ingin menang. Kita ingin membangun kekuatan. Tapi kita biarkan umat ini dalam kelemahan. Tapi kita ayo kuat. Tidak dibangun kekuatannya. Di mana kekuatan umat ini? Kekuatan umat ini di mana letaknya? Ekonominya, jumlahnya, atau keimanannya? Kekuatan umat ini terletak pada kekuatan iman, bukan kekuatan ekonomi. Walaupun ekonomi nanti dibutuhkan untuk kesempurnaan ibadah ini. Tidak diingkari itu. Tetapi kekuatan umat itu bukan terletak pada ekonomi. Kekuatan umat bukan karena jumlah. Bukan. Hadis yang Nabi menyebutkan. Ketika Nabi menyebutkan hampir saja orang-orang kafir mengerumuni umat Islam ini. Seperti orang kelaparan mengerumuni tumpeng yang ada dalam nampan ini. Sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Kok bisa umat Islam dikeroyok? Kok bisa umat Islam dikerumuni? Kok bisa umat Islam dikepung? Apa jumlah kami sedikit? Apa kata Nabi? Bahkan bal antum katsirun yauma idzin. Bahkan jumlah kalian mayoritas. Akan tetapi husaun kahusa isail, jumlah yang mayoritas seperti untuk, kata Nabi. Ini yang harus kita bangun gitu loh. Lah membangun umat itu bukan dengan motivasi tanpa dasar, semangat tanpa ilmu, tidak, tapi dengan ilmu. Membangun umat ini dengan ilmu, dengan ibadah, dengan dakwah, dibangun umat ini. Maka kalau umat Islam kemudian memiliki kesabaran yang tinggi, maka mereka dijamin oleh Allah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah Al-Imran ayat 125 126. Ya, 125 126 dalam surat Al-Imran. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsatin alfin minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Silakan. Cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba. Niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan, melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu. Dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang menghapuskan dan mampu. Masya Allah. Jadi untuk menghadapi seperti ini itu dengan apa? Terus berdakwah, jangan berhenti dalam dakwah. Berdakwah. Umat ini akan bangkit ketika dengan adanya ilmu. Ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya, jaminan yang kelima, khidtu min kaidil a'da. Masya Allah. Ini Pak yang lebih penting untuk zaman sekarang ini. Apa itu? Allah akan menjaga umat ini dari tipu daya musuh-musuhnya. Dengan apa? Kesabaran. Jadi tipu daya itu bukan cuma hari ini. Persekongkolan itu bukan cuma konspirasi, bukan cuma sekarang toh. Sejak Nabi dakwah itu sudah ada konspirasi, Pak. Bagaimana orang-orang munafik masuk ke dalam Islam.
jantungnya umat Islam, masuk bagian dari umat Islam, membaca dan paham betul kondisi umat Islam. Mereka bekerja sama dengan para kufar, orang Yahudi, orang Nasrani bekerja sama dengan orang-orang munafik ini, Masya Allah. Tapi kita lihat pada saat mereka membuat konspirasi, pada saat mereka membuat tipu daya, mereka membuat tipu muslihat, apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa Nabi mengurangi volume dakwahnya? Kemudian mengikuti aturan, ayo kita ikut menghadapi strategi ini? Halo? Apa Nabi juga membuat tipu daya untuk menandingi tipu dayanya? Tidak. Baca sejarah. Makanya jangan lupakan sejarah. Ustadz, ini bagaimana kalau enggak nanti diinjak-injak? Siapa yang bilang begitu? Ya? Siapa yang bilang demikian? Tipu daya itu dihadapi dengan apa? Dengan ketakwaan. Yang ngatur kehidupan ini Allah. Bagaimana tipu daya Fir'aun? Bapak lihat, bagaimana tipu daya Fir'aun? Tukang sihirnya Fir'aun membuat sebuah tipu daya yang luar biasa untuk menghambat dakwah tauhid ini. Padahal yang mendakwah masih bayi. Yang mendakwakan masih bayi. Bisa apa bayi itu, Pak? Bisa apa? Diatur sebuah undang-undang negara, Pak, itu, Pak. Nggak main-main. Saya nggak bisa bayangkan kalau sekarang diterapkan itu. Nggak bisa bayangin ini, Pak. Itu diterapkan. Pokoknya bayi lahir laki-laki dari wanita Bani Israel, hukumnya bunuh. Sudah, titik. Nggak ada tawar-menawar, sudah. Nggak ada tapi. Bunuh. Didata, Pak. Lu kok lolos? Siapa yang mengatur ini? Bahkan bayi yang dicari-cari ini diambil oleh keluarga Fir'aun. Hidup di rumahnya Fir'aun. Makan nasinya Fir'aun. Tidur di kasurnya Fir'aun. Di pangkuan Fir'aun. Digendong oleh tangan Fir'aun. Sementara Fir'aun tetap menganjurkan bunuh bayi-bayi itu. Padahal bayi yang dicari digendong oleh Fir'aun. Tipu daya siapa ini? Tidakkah cukup ini menjadi pelajaran buat kita? Tidakkah cukup ini menjadi pelajaran bagi kita? Ya, sampai 18 tahun. Musa bersama, lo kenapa tukang nujum yoga nggak ngerti di mana ilmu gaibnya? Hah? Bukankah tukang sihir itu sakti? Mengerti yang gaib? Ini bayi yang dicari-cari, digendong oleh Tuhan. Nggak ngerti. Siapa yang menutupinya? Sudah dan diakal-akali. Jangan diakal-akali. Dan jangan merasa takut dengan isu. Makanya tolonglah antum jangan terlalu banyak baca isu lah antum ini. Ini isu-isu dari ini orang kafir. Bisa jadi yang membuat isu itu orang Syiah. Ini Syiah sudah mulai menyusun kekuatan. Antum tahu berita itu dari mana? Oh, ini dari teman. Teman antum dari mana? Dari temannya. Temannya dari mana? Sudah lihat dari sumbernya? Makanya nggak usah terlalu dia sampai antum nggak usah takut. Kalau seandainya nanti ada peperangan dengan Syiah, lalu mereka menguasai pemerintahan sudah berkuasa, biarkan saja. Ya, Musa punya kekuatan apa, Pak? Bisa menumbangkan Fir'aun. Kekuatan Musa kah? Kekuatan Musa kah? Tipu daya siapa ini? Tipu daya Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Sudah. Tapi Ustadz, menghadapi keyakinan jangan dengan akal. Berbicara tentang keyakinan jangan dengan akal, nggak nutut. Paham, Pak? Nggak nutut. Kita lihat ayatnya di dalam surat apa ini? Al-Imran 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Silakan. Iya, 120 surat Al-Imran. Jika kamu peroleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, ibunda mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh,
Allah meliputi segala apa yang kita kerjakan. Masya Allah. Jika kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Yang ngatur hidup ini siapa, Pak? Allah. Allah Al-Mudabbir. Bertakwa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi tipu dayanya Namrud? Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi tipu daya Namrud? Siapa yang dimenangkan? Berapa pasukan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Tidak seorang pun pasukan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nggak pakai tipu dayaan. Begitu dihadapkan oleh ujian, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertahankan keyakinan. Dia mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapan kebesaran itu dari puncak ketakwaan dan keyakinan, tawakal. Itu buahnya kesabaran dan buahnya keyakinan, at-tawakkal. Ujungnya bagaimana? Cerita akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Allah? Makanya jangan diakal-akali. Jangan diakal-akali. Nah, kita terlalu banyak melibatkan akal kita ini, Pak. Halo? Iya apa tidak? Mau andai-andai nanti, wah ada seruat ini. Akhirnya dakwah nggak jalan. Ribet gitu. Masya Allah. Saya sempat membaca tentang kitab Husul Fikr. Muncul muangkel tok, Pak, akhirnya, Pak. Gemes nggak ndelok nih. Iya, memang kayak akhirnya geget ngomong teriak-teriak akhirnya lupa kita mendidik umat ini. Padahal kita dakwah Nabi, Anda lihat, Masya Allah, tertata begitu dakwah Nabi. Dan kemudian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ya, Allah akan janjikan kepada orang yang sabar tentang kepemimpinan. Umat ini akan dijadikan pemimpin oleh Allah kalau memiliki kesabaran. Nah, kita nggak sabar, akhirnya borong. Nggak sabar kita. Sampai kapan Ustadz? Begitu jawabnya. Masa kita mau diinjek-injek terus? Yang mau diinjek-injek siapa? Kita terlalu membesar-besarkan apa ini, Pak? Kekhawatiran. Usaha untuk menyelamatkan umat dan mendakwakan tauhid ini adalah ilmu dan amal. Terus kembangkan itu. Terus kembangkan. Kita buka surat As-Sajdah ayat 23. Surat As-Sajdah ayat 23. Jam berapa ini, Pak? Nanti di masjidnya jam berapa? Jam 9. Masya Allah. Di sedikit lagi ya. Di selesai. Mesti sabar. Karena untuk belajar sabar itu harus sabar. Ya, silakan. Surat As-Sajdah ayat 23. Allah akan jadikan umat ini untuk menjadi pemimpin di antara manusia ketika mereka sabar. Silakan. Surat 32 ayat 23. Nah, ayat 23. Ya betul. Wa ja'alna 24. Nah. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Masya Allah. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Kami angkat mereka itu, kami jadikan, yang menjadikan pemimpin itu Allah nanti. Dengan cara Allah. Apa sulitnya kalau Allah yang menghendaki? Apa sulitnya bagi Allah yang menghendaki? Saya pernah diuji pikiran saya dengan seorang ustadz. Ustadz, kalau menurut logika antum, air 1 drum ini muat nggak tak taruh di gelas ini, Ustadz? Ya enggak, Ustadz. Antum pikir dulu dah katanya. Antum enggak mikir gimana lagi, Ustadz? Air 1 drum ditaruh gelas, ya enggak muat. Itu kan menurut antum. Nah, kalau saya yang ngatur kan bisa. 2 drum masuk 1 gelas ini. Loh gimana? Tak mau 1 gelas tak buang. Loh kok bisa? Loh, saya ngatur kok. Itu kan menurut antum gak muat. Karena saya ngatur 3 drum muat 1 gelas ini. Halo? Bumi ini nanti padat kalau kelahirannya tidak dibatasi ini. Itu kan menurut akal. Pernah jenengan dengar satu kampung lahir bareng? Kampung ini satu kampung, wanitanya melahirkan bersama-sama gitu.
Pernah dengar? Satu kampung mati bareng, pernah dengar? Pernah dengar? Kalau nggak pernah keterlaluan antum ini. Pernah dengar? Satu kota mati bareng, pernah dengar? Apa sulitnya Allah? Makanya kan longgar tanahnya. Kayak Pacitan kemarin, Masya Allah. Habis sudah. Berapa yang mati? Aceh, berapa detik? Berapa ratus ribu yang mati. Kan longgar. Itu cara Allah untuk mengosongkan dunia dan mengisi generasi yang lain. Mudah bagi Allah. Kalau Allah yang ngatur. Kalau menurut akal kita, iya bagaimana? Itu kan antum yang mikir. Ya. Nah Ustadz nggak ikut berencana. Rencana saya anak saya banyak. Nah gitu. Saya tetap ikut KB Pak. Saya punya rencana. Rencana saya anaknya banyak. Ya Allah. Ya tapi kan kita sendiri kan ekonomi yang ngingoni anakmu itu bukan kamu, Allah katanya. So dituding sama Ustadz itu. Kan saya coba mencari ilmunya lah. Kalau nggak dipancingin nggak keluar ilmunya ini Pak. Ya Ustadz, tapi kan kita ini kerja itu kan ya tetap harus ada usaha. Tapi usaha kita seperti ini. Gimana kita nyekolahkan anak ini? Itu kan pikiran antum. Yang ngingoni antum itu, yang ngingoni anak antum dan antum sekalian. Itu bukan antum, Allah. Coba kamu sekarang mati yo. Nanti akan yang ada ngurusin anak antum. Lihat anak-anak gelandangan, siapa yang ngurusin? Bapaknya kemana? Lemu-lemu. Loh bener enggak Pak? Bener Mbak? Mano emprep. Itu kan kepalanya kecil Pak. Nek ngendok iku 6 gak tahu loro. Iya, cicak pernah telur 1 gara-gara nyamuk jarang gitu. Pernah lihat cicak 1. Waktu sholat itu pernah kacau Pak saya. Ada cicak gitu loh di sebelah kiri saya pas ngimami itu saya jalan. Oh, tadi saya ngikuti. Nyamuk. Loh nyamuk itu pergi nyeng gitu. Ya Allah jenengan lihat perjuangannya. Jalan itu kan lama kalau menurut kiloannya jejak itu kan. Dari sebelah sini sini tek. Nyamuknya pergi. Ini kan nggak adil. Makanannya punya sayap, cicak nggak punya sayap. Pernah lihat putus Allah nggak adil ini gimana? Nggak pernah begitu. Itu diam tiba-tiba datang binatang melata yang lain lebih besar dari nyamuk. Plek, kata cicak, plek, Masya Allah ini luar rezeki dari Allah. Makanya tawakalnya tinggi seperti burung. Makanya Nabi mengatakan hendaknya orang mukmin bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Burung itu nggak pernah punya ijazah, ya kan? Nggak ada pabrik penerimaan karyawan burung, nggak ada. Melahirkan 3, dia sendiri yang menanganinya. Dia sendiri yang mencukupinya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Keluar dia terbang. Dari satu rantai ke ranting yang lain. Dari satu dahan ke dahan yang lain. Tidak mungkin keluar pulang kelaparan jatuh. Kenapa? Lapar, nggak dapat, nggak ada. Nggak ada. Pasti pergi kosong, pulang pasti kenyang. Lah kita ini kadang-kadang gengsi Pak. Nyambut galak dedek mo. Ya itu akibatnya. Paham ya? Uang makanan tuh. Makanya falsafahnya orang tua dulu. Selama petik ku gelem ceker-ceker. Gak mungkin gak ketemu makanan. Halo? Nah sampean kali kula kepingin nyambut gawe sing apa? Rapi, pakai dasi, sepatuan, gaji mahal. Mimpi aja sampean. Masih rosokan pakai dasi kan enggak apa-apa tuh. Sudah pakai dasi. Ya biar keren gitu loh. Kajian ini enggak masalah Pak ini Pak. Dodol tahu pakai dasi kan enggak masalah. Sepatuan. Ini kita tahu. Tahu kampus Bu. Yang lain kan kalau bikin tahu kan tahu penjerot, tahu apa kan tahu kuliah. Nah, jadi yang berpakaian apa? Sin jual tahu apa? Nah, pentol kampus. Nah, gitu. Jadi pakai dasi itu sampai jual pentol. Ditanya teman apa usaha antum? Alhamdulillah sekarang sudah punya perusahaan sendiri. Masya Allah perusahaan apa? Pentol.
karyawannya? 1, merangkap direktur inti. Nggak usah minder. Nggak usah minder, daripada nanti jadi pejabat korupsi. Yang dibanggakan apanya? Yang dibanggakan apanya? Baik, selanjutnya. Kemudian yang ke-7, bahwa kesabaran itu merupakan pokok dari semua akhlak yang baik. Masuk muaranya semua akhlak yang baik itu pada kesabaran. Muaranya semua akhlak yang baik itu pada kesabaran. Tidak ada kesabaran, maka hilanglah semua akhlak yang baik itu. Ya. Kita buka surat 41 ayat 35. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hamdin 'adzim. Surat 41 ayat 35. Surat 41. Surat Fussilat. Ya, ayat 35. Sudah ketemu? Ya. Ayat 35. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hamdin 'adzim. Silakan. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Nah. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan. Masya Allah. Jadi kalau orang punya kesabaran, pasti dia menyimpan akhlak-akhlak yang baik yang lainnya. 1, pemaaf, siapa pemiliknya? Wasi'atus sadr, keluasan hati, siapa pemiliknya? Sakinatul qulub, ketenangan hati, siapa pemiliknya? Al-afu, pemaaf, siapa pemiliknya? Al-khilmu, penyantun, siapa pemiliknya? At-tawadhu, siapa pemiliknya? Al-istiqomah, siapa pemiliknya? Ketika kesabaran hilang, maka sifat-sifat mulia ini pun akan hilang. Pernah jenengan lihat pemarah tawadhu? Pernah ketemu? Pernahkah jenengan orang yang kasar sifatnya, tidak memiliki kesabaran, kemudian memiliki ketenangan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini bapak-bapak, yang terakhir, puncaknya adalah al-jannah, ghurfah, tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi ditempatkan di derajat yang tinggi bagi orang-orang yang sabar di dalam surat 25 ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Surat 25 ayat 75. Dan mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga. Masya Allah. Atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Masya Allah. Ini bapak-bapak ibu sekalian dari uraian kesabaran pada kajian kita pagi menuju siang ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua untuk menjalani kehidupan di dunia dan menghadapi persoalan-persoalan di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemungkinan ini tidak ada soal jawab dulu karena nanti setelah ini ada kajian di masjid apa Pak? Bukan di masjid, di kalangan teman nggih. Gitu nggih. Ya mungkin tidak ada soal jawab dulu nggih. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung dakwah Malang Maji dengan donasi di nomor rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan.